Oh enggak. Silakan Pak Marsito. Yang digas apanya? Pertamina isinya jelek. Kita tuh rakyat dipaksa untuk Itu di mana itu suara itu? Nonton TV ya? Hah? Iya. Jadi gini host. Nonton. Jadi gini. Oh. Silakan Pak. Jadi gini host. Dikala kalau Bang host buka Komal untuk menaikkan satu-satu untuk tanya tentang kekristenan, ramai di bawah itu. Karena yang ramai di bawah bukan Kristen, itu Islam itu Bang. Mereka datang untuk mendengarkan orang Islam naik bertanya, lalu mereka akan memakai ayat itu untuk pergi ke komal-komal Kristen yang mengabarkan tentang Islam dan Kristen untuk menyerang. Seperti itu Bang. Makanya biasanya kalau kami buka komal, mereka itu dengar di sini pergi ke sana bertanya. Ditanya, kalau contoh datang sana, coba jelaskan apa yang ada di dalam Lukas pasal 2 ayat 11 itu kenapa seperti ini? Ditanya balik, bunyinya apa? Enggak tahu. Karena dia enggak tahu, bukan dia yang belajar dan tidak pahami, tetapi dia dengar dari koma lain pergi ke koma lain bertanya. Makanya dikala kita naik dan menyerang iman mereka, pada ketakutan balik rumah untuk buka Al-Quran dan cari tahu benar gak apa yang diomongin Irondomi. Ya. Banyak caranya membuat mereka belajar. Salah satunya seperti Erendom kan. Ya. Kalau saya nggak mau saya bertanya iman mereka, tapi kalau disenggol kugas juga. Kalau udah dikasih tahu dia ngeyel lah, itulah maulah itu kusenggol dia. Ya. Karena memang room kita ini kita bikin untuk berhadapan dengan Tritunggal sebenarnya. Tapi kalau mereka naik untuk bertanya ya kita jawab juga, karena perlu juga Mbak meluruskan, karena pemahaman mereka kan udah dibelok-belokkan si Juma, dibelok-belokkan si Nandar. Jadi biar mereka melihat perbandingan yang mana yang jujur dari jawaban itu maksud saya. Makanya saya persilakan mereka bertanya. Karena seperti itu kan kotoran menghapus dosa kalian. Nah, di situ itu kan perlu kita jelaskan kenapa titik Yesus itu disunat. Di sana kan sudah dipelintir-pelintir di tempat sana. Naiklah dia ke sini, kita jelaskanlah secukupnya otaknya. Kalau otaknya hanya 2 GB ya kita jelaskan 2 GB. Jangan kita jelaskan 5 GB. Gak nyambung. Iya, makanya begini Bang. Sekarang kan zamannya sudah mau tergenapi ya. Yang mana ayat Alkitab menyatakan bahwa semua lidah akan mengaku bahwa Yesus, dan semua lutut akan bertelut dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Di mana kita bahas tentang Tuhan Yesus, membawa nama Tuhan Yesus, komal itu penuh bro. Tapi kalau kau bahas Muhammad, minimal yang 2 orang yang tengok. Karena Islam sendiri itu sudah jijik mendengar nama Muhammad dan Allah yang goib itu. Makanya aku bilang Yesus itu adalah nama yang primadona. Seluruh dunia akan membahas tentang nama Yesus. Itu benar. Silakan Pak Marsito dulu bertausiah dulu. Pak Marsito, silakan Pak Marsito. Saya pikirnya tadi Desposito. Ya. Kayak apa tausiah itu bahasa mana sih? Gak tahu aku. Oh, silakan dulu kesaksian dulu Pak Marsito, kesaksian. Enggak, tausiah itu bahasa mana? Aku enggak kenal. Tausiah itu bahasa Arab Bang, bahasanya orang kafir Quraisy.
Nah, kita ini kan orang Indonesia, ngapain kamu bahas-bahas tentang tausiah? Ada-ada aja kamu. Tahu Pak Marsito bertausiah, bertakiyah aja lah Pak Marsito, bertakiyah. Oh, silakan Pak Marsito kesaksian dulu. Ini Pak Marsito ini Mbak Davis ini juga debater pancing, padahal nggak dipancing, kepancing sendiri. Tausiah padahal tausiah aja. Kalau dibilang tausiah Bang, kalau dibilang tausiah, saya ingat orang Cina itu kan ada satu jenis kacang untuk masak sayur itu ya, namanya tausi. Itu tauco, enggak. Tauco itu. Yang aku ngerti itu tahu. Nah, itu tahu. Tahu aku, tahu. Tahu itu bahannya dari kedelai, ya toh. Nah, tahu. Jadi, itu lo ngerti. Pak Marsito, just kidding lah dulu kita. Apalah bedanya apalah bedanya penjual tahu dengan penjual tempe, Pak Marsito? Ya ada bedanya. Tahu dan tempe itu kan beda. Hah? Ya kan beda itu. Hurufnya aja juga beda kok. Enggak, apa bedanya? Kalau penjual tahu dengan penjual tempe apa bedanya? Ya bedanya sama-sama masaknya, itu caranya yang beda. Salah Pak Marsito. Pak Marsito mau tahu jawaban atau enggak mau tahu jawaban? Ya bedanya apa? Oke. Kalau penjual tahu Pak Marsito senang tahunya dipegang. Kalau penjual tempe marah dia Pak Marsito. Coba lah Pak Marsito, peganglah biar di keroyok Pak Marsito. Betul nggak Pak Marsito? Hah? Tanya sama temanmu tuh loh. Hah? Tanya sama temanmu ya saya loh. Apa itu? Nggak nyambung Pak Marsito dengan yang ku sampaikan itu. Nggak nyambung sih, itu bahasanya bahasa gaib kok. Bahasa gaib. Jadi kalau Pak Marsito melihat orang jual tempe, jangan coba-coba pegang tempenya Pak Marsito. Bahaya Pak Marsito. Namanya kalau jual tahu boleh dipegang pegangan. Punya kan? Gimana? Kalau orang jualan tempe itu tempenya boleh dipegang, gimana sih? Nggak boleh Pak Marsito, bahaya. Mana boleh dipegang-pegang itu? Apa itu bahasa bahasa gaib? Apa gimana sih? Nggak nyambung dia Bang Yesaya nggak nyambung dia Bang. Aku bahasa gaib kok. Yang aku tahu ya, orang yang jualan tempe itu gimana sih? Nyambung dia. Jadi itu Pak Marsito haram, itu nggak boleh. Jadi kalau Pak Marsito pilih tempe, ini Pak Marsito yang kau pakai aku nggak ngerti. Yang aku ngerti, orang yang jualan tempe itu tempenya boleh dipegang. Boleh Pak Marsito, jangan. Ya nanti kalau tempenya nggak boleh dipegang, mana laku tempenya itu, kan nggak laku nanti. Naik dulu Bang, kedelai, naik dulu Bang. Kalau kebalik Bang, coba dulu Bang. Mana Bang ini? Coba dulu naik dulu. Bang kedelai ada di bawah. Nah itu cocok itu, kalau Bang kedelai itu cocok itu. Mungkin biar dia bisa jawab nanti itu. Kalau aku nggak ngerti.
Karena bacamu itu bahasa gaib, aku nggak ngerti aku. Tadi Pak Marsito tadi ku bilang tausiah tak mau, ku bilang bertakia tak mau. Ya sudahlah, kita guyon aja lah. Dari mana tadi Pak Marsito? Habis di room siapa tadi itu? Belum siapa? Aku dikerumuni sama si Wiro, sama si Le. Ya jadi saya itu dicecar sama orang banyak tadi itu. Apa ya, kata untungnya itu bisa baik semuanya, bisa menghadapi dengan baik saja. Ya saya kan kalau diskusi itu kan nggak pernah menghujat, nggak pernah menyerang pribadi, itu kan nggak pernah. Jadi ya dengan baik-baik aja tadi itu. Bahkan ketika saya pamitan, kawan-kawan aku turun dulu ya. Ya Pak, Tuhan berkati ya, katanya. Malah begitu. Coba bayangkan. Gila, mantap lah. Iya. Kan di situ tuh full orang 9 tadi itu. Satu room itu orang 9. Saya ditanyain lah banyak hal lah, waduh. Pemahaman mereka kan Tritunggal semuanya. Ya, ini Bang Kedelai ini pun kayaknya 1 giga ini Bang Kedelai ini, nggak tahu dia maksud saya. Ya Bang Kedelai, abang tahunya maksud saya kemana ini? Bahasa kamu kan bahasa gaib, jadi ya harus berhati-hati. Aduh. Ini Bang Kedelai, tempe bukan sembarang tempe Bang. Barang gaib ini yang aku itu susah melihat. Ya saya lihat di pasar itu. Ya kalau tempe di orang yang beli boleh tempenya dipegang. Kau ini gimana sih? Bu atau Pak kan tempenya berapa? Kan boleh dipegang itu tempenya. Gimana sih? Mati lagi itu, mati anak ayam. Ya. Jangan beritahu Pak Kedelai ya. Kita naik teman-teman. Silakan naik. Ada di sini Ustazah Iron Dome untuk menjawab semua pertanyaan Anda. Kalau Anda tidak bisa menjawab, maka akan dibacakan apa itu? Surat apa itu, Ustazah? Salawat Bang, salawatin mayatnya. Iya, salawat. Silakan naik. Tapi mayatnya berdiri Bang. Mayat-mayat yang ku salawatin itu mayat-mayat berdiri. Mayat berdiri ya. Iya, untuk Wiro Tritunggal ada Pak Marsito. Nah, Bang Yesaya ini spesialis apa ini Pak? Bang Yesaya spesialis Ustadz kah? Ini udah lengkap 3 spesialis ini. Silakan naik. Yang mana pasien yang mana ini perlu diapa ini? Tapi kan ini Pak Nabi kan 2 hari yang lalu saya lihat ada satu pasangan. Mereka itu masuk ke gereja namanya Saksi Yehova itu kan. Dan di dekat dengan tempat saya tinggal itu di bawah itu ada gereja Saksi Yehova gitu. Nah, saya mau nanya ini, apa perbedaannya di situ? Saya kurang pasti sangat tentang Saksi Yehova gitu. Ya, silakan Pak Marsito. Silakan naik Bang Wiro. Ini ada Pak Marsito menunggu Abang. Pak Marsito, silakan Pak Iron Dome. Tadi habis diskusi sama saya udah lama tadi itu. Kalau mau naik silakan. Pak Iron Dome itu bisa dijawab itu Bang Yesaya itu. Silakan.
Barangkali dia sudah berubah, yang tadinya tuh hanya 3 pribadi, sekarang sudah 1 pribadi aja. Kan barangkali kan bisa jadi kayak gitu. Jadi kalau saksi Jehovah itu Bang Yesaya, saksi Jehovah tadi kan Bang Yesaya monitor. Halo? Iya. Ya, saksi Jehovah itu Yesus itu katanya suatu Allah. Jadi dia itu hanya suatu Allah, bukan Allah. Nah, gitu saksi Jehovah. Allah kecil. Gitu. Kalau yang begini, saksi Yehova itu Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia itu malaikat Mikael. Oh gitu. Saya ada bukunya kok. Dia itu kan dulu sering ke rumah saya, saksi Yehova itu. Jadi ini ke rumah saya dulu itu. Maunya saya diajak ke grup mereka gitu kan. Tujuannya sebetulnya dia itu ingin membujuk saya gitu. Cuma begitu saya tanyain banyak hal, kok perbedaan antara Kristen dan dia itu kok berbeda gitu. Terus saya ada kecurigaan. Terus lama-lama dia memberi buku sama saya. Ada buku kecil gitu. Ya bukan kitab sih, modelnya kayak buku berapa lembar gitu ya. Ya mungkin kalau 20 lembar ada. Artinya itu di situ saya lihat itu pengetahuan yang saya baca. Dari mana datangnya Napoleon? Mereka tidak terlalu peduli. Karena menurut mereka yang penting Yesus. Iya. I see. Kayak kamu masuk di mall kan, kamu nggak peduli lagi itu barang datangnya dari mana. Intinya kamu boleh pilih yang kamu suka, buang yang kamu tidak suka. Jadi itu sebenarnya kekristenan kafetaria. Kayak kamu masuk di kafe, kamu tidak peduli ini mau masak cara apa, pokoknya kamu tahu saja. Pesan, makan, pulang. I see. Iya. Nah, ketika belajar sejarah banyak mereka yang tersentak, lalu mulai terus belajar, akhirnya meninggalkan denom itu. Entah lebih ke denom yang lebih tradisional atau bahkan langsung masuk ke gereja Katolik. Ya, semakin tradisional denomnya, semakin tinggi pangkatnya sampai pada paling tinggi gereja Katolik. Semakin dia naik tingkat. Misalnya dari saksi Yehova pindah ke Calvinis lalu pindah ke Katolik, itu naik tangga. Yeah. So there depends for the Bible, just Holy Bible, but they forget about historia Romo. Yeah. Tapi histori itu sangat penting sekali. They just assume that it is. There is a Bible, so let's... Eos, kita nanti sama mengerti apa, Eos? Anak muda satu nih. Indonesia sangat biasa paham. Enggak, kita di Jaksel kita ngomongnya campuran gitu. Kita di orang NTT tidak terlalu paham bahasa Inggris. Tapi dengan bahasa internasional kan Om Melki bisa bisa melakukan, ada si Bang Juma lagi ya. Oke, kita dulu Bang Juma. Nggak usah sumat. Halo, selamat pagi menjelang siang Romo dan teman-teman semuanya. Ya, Assalamualaikum. Selamat, jangan kasih. Waalaikum. Salam kenal. Ya, tujuan Bang Juma naik ke room ini apa tujuannya? Kan saya mau tanya jawab sama Romo kita, Romo Patris. Tidak usah, kami orang Katolik, kami lagi mau tanya-tanya dengan kami punya Romo 30 kau. Tidak usah, kami tidak mau.
Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Jangan takut. Saya juga punya hak jadi murid kan ya? Benar nggak, Romo? Benar dong. Ya, apakah Anda kurang yakin dengan kepercayaan Anda? Justru karena saya yakin, makanya saya melihat agama saudara sebagai agama siar kok melakukan segala macam cara untuk memurtadkan orang, kan itu polanya. Makanya saya kesini ingin bertanya langsung dengan Romo kan gitu. Langsung menuju. Makanya gak usah khawatir saudara-saudara. Kita menghargai Romo kita, santai aja. Kita tuh ikuti amanat dalam Injil. Tuhan Yesus katakan, pergilah ke seluruh dunia. Baptislah mereka berarti saya juga jadi sasaran kan. Saya bukan binatang yang seenaknya aja mau dibaptis. Saya kudu bertanya dong, sebelum saya jadi murid, emang yang jadi guru saya siapa? Kan gitu. Orang yang mau bertanya apa? Cuma seputar ini Bang, seputar agama Katolik ini, apakah diajarkan Yesus? Apakah Yesus mengenal gereja Katolik? Kan gitu Bang. Yesus berbicara tentang gereja Katolik, selesai. Kamu apa? Di mana Yesus berbicara tentang Katolik? Di mana Yesus menyuruh muridnya pergi ke Katolik, mendirikan Katolik, itu di mana? Kita mau ke sekolah Injil, ini kan bukan penganut Kristen, pasti kok akan sangka terus. Enggak dong Bang, saya kan harus bertanya sebelum saya jadi murid. Kalau misalnya Bang Zuma mau cari koin, Omal Katolik kok jadi koin? Gerejamu pun bisa kubeli. Kok cari koin? Ada aja alasannya ini. Saya cuma mau bertanya sama Romo kita ini. Kamu setara dengan kekayaan gereja. Romo kita ini kan baik. Saya kan Islam. Wajar toh saya bertanya. Yesus kan juru selamat. Yesus juru Islam, bukan juru Katolik. Islam itu. Kok cari koin? Kamu bisa ku beli, kok koin pula ku cari? Aku cari ilmu, Bunda. Zuma. Ya ini adalah Kemarin kan Anda kalah sama RK. Boleh saya kalah, makanya saya kesini untuk belajar. Pertanyaannya sabar. Anda sudah akui bahwa Anda kalah dengan RK kan? Iya, saya kalah licik. Kamu mengakui kamu kalah? Saya kalah licik, RK menang. Serius itu Bang? Tidak, pertanyaan saya. Betul kamu kalah kan? Kamu sudah akui. Saya kalah licik sekaligus kalah bahlul. Itu Bang, saya sudah ngomong. Jangan kamu cerita kalah, dulu. Kan, saya mau berbicara sama Romo kita yang mulia ini. Boleh nggak? Kan RK. Jaga martabat Komal guru kita ini. Saya datang baik-baik mau belajar. Anda harus akui dulu bahwa Anda kalah sama RK tuh. Iya terserah lah. Saya kalah makanya saya datang dulu sini bahwa belajar. Anda kalah tuh. Iya. Tujuan Anda apa naik ke ini? Saya kalah bodoh dari RK. Tujuan apa Anda untuk bertanya? Agama Katolik itu punya amanat agung, Mbak. Jadikanlah seluruh bangsa jadi murid. Saya juga mau kan jadi murid, tapi sebelum jadi murid kan saya harus bertanya dulu siapa guru kita ini, kan gitu, Bang. Embang lagi. Selamat siang. Iya siang. Waalaikum. Saya kan datang baik-baik di sini, cuman mau bertanya. Saya Muslim Bang, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini kan ada Romo kita, selama ini kan saya berinteraksi dengan jemaat biasanya kan ya. Giliran Romo kan sekaligus bisa memberikan edukasi dua arah kan gitu. Romo bisa dengan hadirnya saya di sini memberikan penginjilan atau pembibelan Katolik, agama benar di atas dari sekte yang lain. Ya mungkin termasuk Islam. Kan gitu. Maka diskusi ya harus dibangun. Kalau diizinkan, kalau tidak juga nggak apa-apa. Diskusi dalam universitas begitu aja di ruang-ruang kelas. Kalau diskusi di sini tidak usah. Masalahnya gini Bang Melki, saya belajar membaca Bible, standarisasi Indonesia baca Bible buatan lain kan gitu.
semua tinta merah yang saya baca, tidak ada satu dalil pun yang berbicara tentang Katolik. Dari ucapan Yesus ya, dari mulut Yesus. Saya melihat malah Anda tahu pilar iman orang Katolik itu ada berapa? Saya bukan Katolik, Bang. Saya berkata tentang pilar ucapan Yesus tinta merah. Dan saya melihat bahwa Katolik ini lahir dari ajaran Paulus aja. Sebelum sampai ke situ, Anda perlu tahu dulu pilar iman orang Katolik itu ada berapa? Saya bukan Katolik, abangku. Saya Muslim. Yang saya tahu, Yesus menyerukan kepada kaumnya Bani Israel untuk mengimaninya sebagai rasul, utusan Tuhan untuk kaumnya Bani Israel, bukan untuk Katolik. Itu kan pandangan kamu, saudara. Orang Roma yang hidup sesaman Yesus itu barang siapa mendalilkan suatu perkara, maka dia harus menunjukkan buktinya. Sekarang tunjukkan saya di dalam Roma kitab sucinya orang Kristen. No. Sekarang tunjukkan kepada saya di dalam kitab sucinya orang Kristen bahwa Yesus hanya utusan. Perhatikan, only Matius 15 bahkan di dalam Yohanes 17 Oke, kita buka. Pelan-pelan kita uji. Hanya utusan. Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 17 ayat 3. Oke. Saya bernarasi dulu, abangku. Habis itu Anda. Enggak, kita baca dulu. Biasakan kita tunjukkan datanya dulu, baru Anda jelaskan. Jangan tegang kali. No, tidak kejang. Oke, kita baca. Yesus mengatakan hidup kekal mengenal Dia sebagai apa? Zuma, kita baca sebentar. Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Theos yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Di mana hanya utusan di sini? Hidup kekal itu di mana hanya utusan loh? Saya mengatakan hanya utusan. Bertanya dulu, di mana hanya utusan? Saudara, silakan. Kebiasaan buruk jangan ini depan Romo loh. Kebiasaan buruk Anda juga jangan dibiarkan di sini. Di situ Yesus mengatakan hidup kekal diperoleh dengan cara mengenali Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Jawab. Apakah menggunakan kata hanya di situ? Mulai kacau kau itu. Loh, kamu tadi mengatakan hanya menggunakan kata hanya utusan nggak? Jawab. Dia dikenal sebagai apa di sana? Sebagai utusan. Nah, sebagai utusan. Selain sebagai utusan harus dikenal sebagai apa lagi? Sebagai Bapa, dan Dia adalah satu. Di mana Yesus mengatakan hidup kekal harus mengenal Dia kita sebagai buka. Bapa? Perhatikan di sini Zuma. Oke, kita buka kameranya. Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 17 tadi itu. Yohanes kita uji. Tenang. Perhatikan di sini. Yohanes 17 kita kunci hidup kekal dengan kita kunci di situ. Iya, kita kunci. Oke. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Perhatikan Zuma. Oleh itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu dengan kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Tenang dulu. Kamu kalau cuma modal potong-potong ayat saya juga bisa Quran surah Al-Ma'un ayat 4, maka celakalah orang-orang yang sholat. Silakan. Kalau cuma modal potong-potong ayat saya juga bisa. Oke. Silakan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku pada dirimu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sekarang tunjukkan kepada saya satu manusia yang punya kemuliaan sebelum segala sesuatu diciptakan dalam Islam. Silakan. Saya jawab, baca Yohanes 1. Yohanes 1 lo pakai dalil dalam Al-Quran. Yohanes 1:14 di situ dikatakan tunjukkan kepada saya Zuma utusan yang memiliki kemuliaan. Zuma, izinkan saya berbicara. Iya, biasakan menjawab pertanyaan saya pakai Al-Quran. Izinkan saya berbicara. Boleh pakai ayat. Kemuliaan yang dimaksud Yesus di sana adalah kemuliaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Itu menundukkan bahwa Yesus masih sebatas rasul utusan. Oke? Yang Anda ingin patahkan tadi adalah Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal mengenal Yesus utusan Tuhan. Makanya tadi saya bilang kepada Anda Zuma. Sabar dulu saudara. Sabar dulu, gantian kita ngomong. Malu sama Romo kita ini, malu. Enggak. Memang seperti itu kalau diskusi Tadi Yesus berkata hidup kekal diperoleh hanya dengan mengenal Dia sebagai utusan Tuhan. Itu hidup kekal, itu kunci. Lanjut. Anda ingin membantah ucapan Yesus dengan Anda membawa Yohanes 17. Anda tunjukkan kepada saya, dengarin Zuna. Yesus itu mengklaim dirinya itu punya kemuliaan sebelum segala sesuatu diciptakan. Sekarang pertanyaan saya, di dalam Islam yang punya kemuliaan sebelum segala sesuatu diciptakan siapa?
Kenapa di Islam? Di dalam Islam yang punya kemuliaan sebelum segala sesuatu diciptakan siapa? Ya, ini. Di dalam Yesus Islam itu, yang punya kemuliaan sebelum segala sesuatu diciptakan siapa? Yesus itu mulia. Yesus itu mulia. Oke, sekarang pertanyaan saya kepada Anda. Kemuliaannya di dalam Rasul. Islam bukan permasalahan kemuliaannya. Bukan masalah Islam ini. Pertanyaan saya kepada Anda. Di dalam Islam yang memiliki kemuliaan sebelum segala sesuatu diciptakan siapa? Jawab. Jangan bertanya terus. Gantian. Anda bertanya, saya menjawab. Saya bertanya, Anda menjawab. Di sini Anda bertanya, saya menjawab. Saya bertanya, Anda menjawab. Hidup kekal itu sekarang tunjukkan Yesus kepada saya mengenal Yesus satu manusia yang punya kemuliaan sebelum segala sesuatu diciptakan dalam Islam. Silakan jawab. Yesus ingin dikenal. Bro, jangan cuma modal bertanya. Kamu bertanya kepada saya, saya jawab. Sekarang saya bertanya kepada kamu jawab. Saya tidak bertanya sama kamu. Bertanya tadi Yohanes 17:3 tadi. Kamu naik ke sini beri salam aja kagak? Loh, kalau kata bagaimana, bentar, kenapa kalian bikin rusuh di rumah Roma ini? Kalau kata bagaimana itu adalah pertanyaan. Ayo. Pantas semua kalah dari RK. Diam. Kenapa bikin kalau kata bagaimana itu Zuma? Zuma. Hidup kekal itu. Oke, gini aja, biar Afdol. Mengenal Bang Zuma, kita bisa debat nggak? Kita debat pakai waktu. Mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu dulu. Itu dulu. Juma, diam kau. Enggak ada yang bisa jawab. Kenapa Zuma gini. Kemuliaan yang kau berikan kepadaku. Baca Yohanes 1:14. Yesus menerima kemuliaan. Wajar. Dia rasul utusan. Gini. Yang ingin saya terima kamu tadi kan bertanya dari mana Katolik mengajarkan kamu Yesus tadi kan bertanya kepada kita. Sedangkan Yesus hidup kekal. Kamu tadi kan bertanya kepada kita. Saya sudah menjawab pertanyaan kamu. Dalilnya jelas. Sekarang gantian saya bertanya. Kamu tadi kan bertanya, oke, gini. Dari mana berarti kamu mengatakan ribut sekali, ini roomnya berarti kamu mengatakan kalau utusan tidak pantas Tuhan. Saya bukan dari Romo yang kita cinta, yang kita hormati. Apakah utusan itu sudah pasti Tuhan, Zuma? Saya butuh penjelasan dari Romo. Utusan itu sudah pasti Tuhan, ya? Bukan kalian, bukan. Zuma, utusan itu sudah pasti Tuhan. Saya kesini mau bertanya sama utusan Romo. Itu pantas dikatakan sebagai bukan Tuhan? Kepada jemaat-jemaat pendek kayak kalian. Apakah utusan itu pantas dikatakan sebagai Tuhan, Zuma? Tidak ada utusan sebagai Tuhan. Kalau Anda mengatakan, Oke, perhatikan di kamera ini. Dengan Keluaran, Anda baca di dalam Keluaran Islam 6. itu ada utusan Tuhan. Loh, Tuhan kamu diutus nih, saya tunjukkan. Keluaran 6 nomor 1, Anda baca. Saya buktikan kepada kamu kalau Allah kamu itu utusan. Musa disebut saya buktikan kepada kamu kalau Allah kamu itu utusan. Perhatikan di sini. Kamu mengatakan utusan itu tidak mungkin jadi Tuhan. Oh, nekat yang nyata kamu. Perhatikan di sini. Saya bukakan dari Ibnu Katsir, hadis yang disohekan. Saya tunjukkan kepada kamu Allah kamu itu utusan. Ayo kita baca di sini. Perhatikan di sini. Ya, oke. Nabi Muhammad bersabda, di hadapan 4 macam orang kelak di hari kiamat, yaitu anak yang baru lahir lalu mati, orang-orang dungu, dan orang-orang mati dalam masa fatrah, serta orang-orang pikun, masing-masing dari mereka mengemukakan alasan membela dirinya. Lalu Allah berfirman, tenang dulu, kamu ngomong saya biarkan dulu. Panik kamu panik. Bacakan original teksnya kalau ke bawah hadis. Kalau Allah berfirman kepada mereka, sesungguhnya dahulu aku ini siapa Zuma? Allah telah mengutus rasul-rasulku kepada hamba-hambaku dari kalangan mereka sendiri. Dan sesungguhnya aku siapa ini Zuma? Aku Allah. Sekarang adalah utusan dari apa teman-teman? Dari diriku sendiri kepada kalian. Derkon. Allah mengutus Allah. Ada Allah yang mengutus dan ada Allah yang diutus. Kamu tadi bilang Allah tidak pantas. Tuhan tidak pantas dikatakan sebagai utusan. Lah Allah kamu utusan di sini. Ayo dibantah ini, silakan pakai data. Ngomong itu pakai data kayak saya. Nabi Muhammad itu pernah bersabda, dan aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, Quran dan Sunnah, menjadi pedoman dalam hidu kamu sehari-hari. Islam tidak belajar dari terjemah, adekku. Bacakan original teksnya. Enggak apa-apa, bantah original aja. Teksnya, coba. Tunjukkan original teksnya. Loh, kamu yang tunjukkan, saya tunjuk. Biasakan kalau Pak bantah data itu bukan data pembandingnya. Kami bukan Katolik yang hanya umat terjemah. Anak mental kamu kan.
Ya. Biasakan kalau mau membantah saya, jangan kamu di narasi Islam modal terjemahan, Dek. Malu kau di ya kamu bantah saja dataku. Kamu bantah saja data saya dengan data kamu. Tunjukkan original teksnya, adekku. Kamu bantah data saya dengan data kamu. Keluaran 6 nomor 1 Nabi Musa disebut Elohim. Zuma, kamu bantah data saya. Gelar untuk Nabi Musa. Zuma ini gimana sih? Tadi kan Zuma bilang Tuhan itu tidak pantas. Tuhan itu tidak pantas dikatakan sebagai utusan. Lo Tuhan kamu utusan di sini. Original teksnya. Sesungguhnya aku ini siapa? Aku ini siapa? Tunjukkan original teksnya, Adek. Sesungguhnya aku ini siapa? Jangan kau pakai terjemahan. Enggak, kalau kamu mau bantah data saya, kamu tunjukkan data kamu. Coba bahasa Arabnya sini ku bacakan. Besarin bahasa kamu Arabnya. Buka. Silakan kamu buka terlebih dahulu. Besarin bahasa Arabnya biar ku bacakan. Silakan kamu buka terlebih dahulu. Ya. Loh, kok kamu suruh saya? Kamu yang bantah data saya. Kamu ingin mematahkan argumentasi Islam kamu dengan kalau mematahkan data saya, kamu tunjukkan data kamu sendiri. Aktorit inkubit probatio. Barang siapa mendalilkan suatu perkara, barang siapa. Kamu yang mendalilkan, kamu tunjukkan original teksnya biar ku baca. Ada nggak di situ disebut seperti terjemahan yang kau tunjukkan itu, ada nggak, Dek? Malu kamu suruh saya. Saya kesini sekali lagi. Saya kesini mau bertanya kepada Romo yang saya hormati, bukan kepada congor sumbu pendek yang tidak berilmu. Sekarang gini aja, kamu berani nggak berdebat dengan saya? Tenang, kita tentukan tema. Kita tentukan tema terlebih dahulu. Om Melki sebentar, supaya damai, supaya enak. Romo, saya menghargai beliau. Saya kita tentukan tema, Zuma. Tenang dulu, Zuma. Selesaikan dulu saya berbicara, Zuma. Saya komen di PT beliau dengan hormat. Ulama itu pernah bersabda seperti ini. Ulama itu pernah berkata, adab yang lebih baik daripada seseorang itu ketika ada orang berbicara dia mendengarkannya. Ya, saya di depan kamu juga. Dengarin gini, Zuma, supaya lebih tertib. Supaya lebih tertib. Sebentar, berani nggak kamu? Nih, saya tantang kamu debat. Berani nggak Zuma berdebat dengan saya dengan tema mana yang paling benar berdasarkan fakta sejarah? Yesus Kristus berdasarkan kitab suci atau Isa alaihissalam berdasarkan Al-Quran? Kamu berani nggak menerima tantangan debat saya? Berani nggak? Adab. Berani nggak? Oke, adab ya. Beradab. Saya ulangin ya, temanya itu Isa sebentar Om Melki. Iya, boleh. Ya, temanya itu Isa alaihissalam dalam perspektif Al-Quran dan Yesus Kristus dalam perspektif kitab suci. Mana yang dapat dibuktikan berdasarkan kajian sejarah? Kamu siap nggak? Baik. Siap. Saya jawab sekarang boleh? Pakai waktu. Enggak usah pakai waktu. Silakan. Oke, saya yang mulai. Al-Quran sumbernya dari langit, Bibelmu sumbernya dari bumi. Catat itu dulu. Akurat mana pemberitaan dari langit daripada catatan-catatan orang yang tidak dikenali oleh Yesus, seperti Lukas, Markus, Paulus, penulis Matius, penulis Yohanes. Ingat, mereka bukan nabi. Mereka bukan penerima firman. Oke? Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kemudian apa yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berita gaib. Berita yang diusung oleh Al-Quran yang tidak melakukan penyelidikan seperti Lukas. Al-Quran datang tidak ada penambahan-penambahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang pertama. Intinya, ketika Al-Quran itu datang, Nabi Isa diceritakan di dalam Al-Quran membela ibunya dari sejak lahir. Ingat, ibu Yesus, ibu Isa dalam Al-Quran difitnah sebagai pesina. Oke, sebagai pesundal yang kemudian melakukan sesuatu yang tidak senonoh hingga dia hamil. Nabi Isa di dalam Al-Quran membela ibunya. Nabi Isa di dalam Al-Quran dari sejak bayi membela ibu kandungnya yang telah membesarkan dan mengandung dan melahirkan dia dan membesarkan dia seorang diri. Pertanyaan saya, jikalau kebenaran ada di kitabmu, tolong tunjukkan pembelaan Yesus kecil kepada ibunya yang dituduh kemudian melakukan hal-hal yang tidak senonoh sampai bapak tirinya Yusuf
ingin menceraikan Maria. Tolong kau tunjukkan pembelaan Yesus kepada ibunya ketika orang Yahudi memfitnah ibunya sebagai pesina, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Talmud. Islam mengatakan bahwasanya beliau membela ibunya ketika dituduh. Apa kata beliau? Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa dikala kecil mengatakan, aku ini hamba Allah, ibuku bukan seorang pesina. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran saqiyya. Dan aku menghormati ibuku, aku berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang sombong lagi celaka. Sekarang kau tunjukkan pembelaanmu terhadap Bible, di mana Yesus membela ibunya sejak Yesus bayi. Ingat, Yesus dikatakan Lukas 2:11, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Menurut kalian yang lahir Tuhan. Tolong pembelaan Tuhanmu yang bayi bisa nggak bicara ketika dia bayi? Tuhanmu ketika bicara bayi bisa nggak dia bicara membela ibunya? Silakan. Ya, itu ya, terima kasih ya. Ini kebohongan yang nyata, teman-teman. Dia mengatakan bahwa wahyu yang diterima oleh Muhammad itu yang bersumber dari Allah datang dari Jibril. Oh, tenang. Ngomong tadi saya diam. Lari. Katanya bahas Isa. Kamu ngomong saya diam. Saya berbicara kamu diam. Diam. Kita buktikan teman-teman, kita kupas. Apakah wahyu pertama yang datang kepada Muhammad itu benar-benar nyata atau hanya dongeng dan mimpi pada saat dia ngorok. Perhatikan. Hadis Sahih Bukhari nomor 3, kitab permulaan wahyu, kunci ya. Kitab permulaan wahyu, derajatnya Sahih. Apakah perkataan Zuma itu benar teman-teman? Bahwa wahyu yang diterima oleh Muhammad itu benar dari Allah? Kita baca. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukhair berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Alidz Ukhail dari Ibnu Syihab, ibu kaum mukminin, bahwasanya dia berkata, permulaan wahyu yang datang kepada Muhammad adalah dengan apa teman-teman? Dengan mimpi yang benar pada saat apa? Pada saat tidur. Ceder kon. Ini kamu bilang tidur, kamu bilang ini adalah dalam bentuk nyata wahyu yang diterima oleh Muhammad tadi yang bersumber dari Allah. Ini pada saat tidur. Loh, apa bedanya dengan saya, Zuma? Saya juga bisa mengaku, tadi malam saya bermimpi bahwa saya itu mendapatkan wahyu dari Tuhan. Lalu mereka berkata, dari mana kamu dapatnya? Dari mimpi pada saat saya ngorok. Saya juga bisa bersaksi seperti itu. Datanya mana? Siapa yang menyaksikan? Muhammad itu mengkonfirmasi bahwa wahyu yang diterima oleh oleh Muhammad yang bersumber dari Allah itu pada saat apa? Pada saat dia tertidur di dalam gua. Ini yang kamu katakan tadi wahyu dari Allah. Kamu mau bandingkan dengan Lukas. Lukas itu lebih objektif daripada Muhammad. Saya tunjukkan kepada kamu, ya. Makanya kalau misalkan dibawa ke dalam kacamata hukum, Lukas itu lebih objektif, dapat dikaji. Kita buka Lukas 1:1, perhatikan di sini, ya. Nih. Saya tunjukkan kepada Anda ya. Teofilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang terjadi di antara kita. Wah, diam dulu. Tadi katanya mau bahas Isa Yesus. Gimana teman-teman? Iya, kamu tadi kan sudah menyinggung-nyinggung Lukas. Saya tanggapin. Romo gimana? Saya tanggapin. Kenapa kamu panik? Oh, jangan lari kamu. Kamu jangan lari. Oke, saya selesaikan ya teman-teman. Oh, dia lari kah? Dia lari kan? Kan kabur dia. Kabur teman-teman. Kabur. Loh, sekarang ini saya tanya teman-teman. Mana lebih objektif? Muhammad yang mendapatkan informasi pada saat dia ngorok, atau Lukas yang mendapatkan informasi dari saksi mata nih? Karena itu, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah apa? Saksi mata. Kamu kalau di dalam dunia persidangan hukum, kacamata hukum, kamu bersaksi. Saya bersaksi hakim kalau Jackson itu mencuri kitab saya. Dari mana datanya? Dari mimpi saya. Ditempeleng bolak-balik kamu sama hakim sama jaksa. Kalau Lukas mengatakan apa? Informasi yang saya dapatkan itu dari apa teman-teman? Dari saksi mata. Lebih kuat mana? Lebih kuat kesaksian Lukas. Juma tadi diturunkan karena tidak ada sopan santun orang di room ini. Kenapa ini roomnya Romo? Ini roomnya Romo. Kenapa semua orang seperti ini? Diturunkan dia, nggak ada sopan santun.
Sejak kapan Romo bahas Islamologi? Sejak kapan Romo bahas soal perbandingan agama, debat lintas agama? Tidak ada. Makanya diturunkan. Ya Zuma, kamu terima tantangan saya. Saya mengajak kamu debat. Kamu gak usah debat di roomnya Romo ini. Kamu naik, kamu bikin risuh saya tuh. Kamu terima tantangan saya berdebat dengan saya. Kita buktikan apakah Yesus Kristus ya dalam pandangan iman Kristen adalah tokoh yang nyata, dan apakah Isa alaihissalam dalam perspektif Al-Quran merupakan tokoh yang nyata. Kita buktikan berdasarkan kajian data sejarah. Kamu siap nggak terima tantangan saya, Zuma? Kamu jangan strawman di sini. Kamu tadi ngomong, kita biarkan kamu menyelesaikan pembicaraan kamu, walaupun nggak nyambung sebenarnya. Ya, kamu jawab tantangan saya. Saya tantang teman-teman Muslim ya, Abdul Somad atau kemudian Zuma atau mungkin Anda. Saya tantang Anda berdebat dengan saya. Kita buktikan berdasarkan kajian sejarah secara objektif mana tokoh yang nyata, Isa alaihissalam menurut Al-Quran atau Yesus Kristus menurut kitab suci. Kalau kalian tidak bisa membuktikan itu, maka gagallah Al-Quran itu adalah kebenaran. Karena dalam Quran surah Al-An'am ayat 89, sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran menjadi kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Kalau Al-Quran tidak sejalan dengan sejarah, maka gagallah Al-Quran itu adalah kebenaran. Dengar sudah semua pernyataan dari Jackson terlalu bagus. Kita dua ini dekat-dekat cuma ternyata kalau di Makassar cuma ya. Begini tadi kami naik di live ini, kami lihat ada Romo, hadir kami 3 orang, kami minta Romo membahas tentang konsep Santissima Trinitas yang pertama melalui sejarah tentang Trinitas itu, sejarah Santissima Trinitas itu. Karena banyak kali kami mendengar di live ini, tidak ada kata Santissima Trinitas itu dalam Alkitab. Makanya kita bilang coba apa Romo bahas mengenai sejarah Santissima Trinitas itu. Lalu kami kaget dia muncul di atas, dikatakan dia mau ajak debat, saya langsung tidak mau, tidak boleh, ini kami punya Romo, kami mau tanya itu. Dan Romo sudah menjanjikan Romo akan bahas sejarah Santissima Trinitas itu, lalu disambung dengan filsafat ketuhanan dan teologi ketuhanan. Itu yang kami mau tahu dari Romo. Karena begini, saya mendengar nih konsep Trinitas saya sendiri jadi bingung. Yohanes yang dia punya begini, Yesus oleh juga dia punya begini, macam-macam di sini pengaruh Trinitas dengan azab, kita jadi bingung. Makanya pas kita dapat Romo di dalam live-nya ini, kita minta Romo juga bersedia dengan temannya Romo yang satu. Oke Pak Melki, kalau mau malam ini kita bahas dulu sejarah Trinitas, sejarah Santissima. Kalau kita kan lebih mengenal dengan Santissima Trinitas. Jangan dipakai Trinitas itu, Santissima Trinitas. Kita diajarkan di SD itu Santissima Trinitas, bukan Trinitas. Tadi yang naikin dia siapa tadi? Om Melki. Iya. Yang naikin dia tadi siapa? Ada Romo punya apa saudara tadi bilang yang naikkan dia itu, dia juga bersedia untuk mau menjawab. Saya punya permintaan ini mulai malam ini membahas Santissima Trinitas sejarahnya. Karena kan semua orang bukan maksudnya yang naikin Zuma ke sini siapa tadi Om Melki? Adminnya tuh admin apa dia punya apanya tadi? Dia punya apa istilahnya tuh, kalian besok omong tuh. Dia punya apa tadi? Ada satu orang di samping Romo tadi tuh. Dia tuh yang naikin saya juga tadi. Itu. Nah, jadi moderator. Lalu muncul Zuma. Jadi begini. Moderatornya. Saya biasanya moderator yang naik. Saya tidak biasa meladeni teman-teman Muslim karena sudah jauh berbeda, itu langit dan bumi. Jadi kalau Kristen benar, Islam salah. Kalau Islam benar, Kristen salah, itu saja. Oke Romo. Makanya tadi aku naik Romo, ada yang informasikan lewat TikTok tadi kan, kalau ada Zuma naik. Jadi disuruhlah aku naik ke sini, makanya tadi aku berinisiatif untuk naik ke sini Romo. Nah ya, saya lepas saja karena kalaupun untuk berdebat itu urusan teman-teman yang awam. Kalian mempertanggungjawabkan iman. Tapi kalau untuk saya sebagai wakil dari magisterium, ya tidak pengaruh. Kalau kamu, saya sengaja sediakan waktu untuk kamu naik.
tadi itu tidak sengaja ya, karena Zuma punya akun itu biasanya dia akan punya banyak akun. Jadi tadi saya pikir ada Islam yang pakai nama Zuma, jadi biarkan naik. Dia mau tanya-tanya, ternyata Zuma sendiri. Saya juga heran dia bisa naik itu. Dia mencari apa di sini. Tapi nggak apa-apa Romo, karena memang saya itu kan sudah mengikuti cara dia itu berdebat ya. Memang caranya dia berdebat itu dia suka berbicara tanpa menunjukkan data. Makanya ada beberapa kata dan ada beberapa pembenaran kata itu yang kemudian itu dia salah artikan, dia rubah-rubah, dia kurangin dan dia tambahkan. Makanya tadi ketika kita uji tadi dia ngambil Injil Lukas atau ngambil Al-Quran itu nggak benar teman-teman. Tidak sesuai dengan apa yang dia nyatakan gitu. Sebenarnya dia pakai prinsip yang sama dengan sola scripturanya Protestan. Betul banget. Jackson, pagi Romo. Jackson, mungkin kamu perlu ini juga merespon tadi tuduhan dia tentang ayat Yohanes 17 itu tadi kan. Itu tadi kita belum cukup adekuat kayaknya merespon itu. Soalnya itu sebenarnya Romo juga relevan juga sih ini pembahasan tentang utusan itu, karena kan konteks Yohanes menuliskan Yesus sebagai utusan itu kan konteksnya dalam kekekalan ya. Itu kan prosesi logos kan dalam kekekalan, relasi kekekalan Tritunggal. Nah ya tadi kan Zuma itu memelintirnya seolah-olah utusan itu dalam konteks bahwa sebagai nabi, sebagai manusia seperti itu kan. Betul. Padahal Yohanes di situ jelas dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu jelas sekali. Apalagi dalam original teksnya ya, Yesus itu dieksaltasi setara dengan Allah Bapa. Di sini aku, bukan anak, aku. Oke? Betul nggak Wira? Masuk angin, masuk angin. Surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5-nya bijaksana. Ya. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buil-buil mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ini yang menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Karena itu menggambarkan poligami atau bukan, Pak? Itu jauh sekali ternyata Pak punya penafsiran. Enggak. Saya tanya. Saya tahu. Pernikahan ini. Saya tahu. Ada mempelai itu ada pasangan dia. Mereka mau nikah. Ada berapa mempelai pria di situ, Pak? Saya tanya. Ada berapa mempelai pria di situ? Aduh.
Ya, Bapak jawab. Di situ ada berapa mempelai prianya? Enggak, saya terangkan sebentar. Enggak, saya tanya dulu. Di situ ada berapa mempelai prianya? Ternyata makanya dia bisa ditafsirkan. Saya tanya, di situ ada berapa mempelai prianya? Perumpamaan dari situ. Tahu di situ menggambarkan tentang poligami atau bukan? Makanya saya nanya, di situ ada berapa mempelai prianya? Kan ada pernikahan ini. Orang mempelai itu ada satu pasang mereka. Satu pasang. Yang mempelai pria di situ ada berapa? Satu pria, ada satu kelebihan dari perempuan, satu di situ. Bukan ada 5 orang. Ada satu pria. Perempuannya berapa perempuannya di situ? Makanya Anda ulang lagi baca. Ya, baca makanya lagi. Kan Bapak barusan sudah baca. Arahnya jauh sudah. Enggak, Bapak barusan sudah baca. Saya tanya, mempelai prianya ada berapa, mempelai wanitanya ada berapa? Saya tanya dulu, Anda tahu tidak maksud dari Injil ini? Iya. Nanti maksud kesananya nanti. Saya tanya di situ, mempelai prianya ada berapa dan mempelai wanitanya ada berapa? Dulu, Anda kayak ambil yang kayak plesetannya saja lah. Tapi bukan. Saya tanya loh. Gimana sih? Iya, saya bilang itu ada satu pasang yang mau nikah. Yang gadis-gadis itu tadi bawa lampu untuk kasih nyala di gereja begitu mungkin atau bangunan supaya terang. Halo, boleh bukan soal satu perempuan, ada berapa satu laki yang masuk. Kayaknya Pak ini yang lagi jawab ini kayaknya baru baca itu pasal kayaknya. Bukan. Ini perumpamaan. Jadi kita kalau ada 5 gadis, kita bukan pakai yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Terus. Nah, 5 gadis yang bijaksana ini mempelai wanita, 1 mempelai pria. 5 gadis yang bijaksana ini masuk ke ruang perjamuan kawin. Pak Alif. Dengan 1 mempelai pria. 1 prianya, 5 gadisnya. Yang gadis bodoh tidak boleh ikut masuk. Mestinya yang perempuan bijaksana ini, yang bodoh kalau memang dia bijak, yang bodohnya juga diikutkan masuk. Katanya bijak. Di situ ada terlalu jauh ceritanya ini. Kok terlalu jauh gimana sih? Kalau Yesus saja menggambarkan gambaran tentang poligami, makanya kenapa teman-teman Kristen begitu kerasnya kok menolak poligami gitu loh? Bukan poligami tentang ini. Bukan orang nikah lagi dengan satu laki-laki dengan 5 perempuan bijaksana di sini. Saya tanya di situ, itu tentang perkawinan atau bukan? Makanya dengarkan dulu, saya terangkan. Enggak. Ya, sebelum boleh Pak Jospen, habis ini Bapak jelaskan. Saya tanya dulu, itu tentang perjamuan kawin atau bukan? Kita tidak boleh, kita keluar konteks dulu ya. Ini kan menurut Anda. Sekarang saya tanya, waktu itu Muhammad cerita bahwa malaikat Jibril mendatangi dia. Siapa saksinya? Ceritakan oleh jadi kesaksi. Ini kita masuk tema dalam ranah hal poligami, kawan. Kita ambil tadi cerita perumpamaan, bukan untuk bicaranya. Ya saya tahu perumpamaan. Dalam perumpamaan tersebut itu tentang perjamuan kawin atau bukan? Perikopnya perjamuan kawin. Pertanyaan saya, berapa mempelai prianya dan berapa mempelai wanitanya dalam perumpamaan tersebut? 1 mempelai prianya, mempelai wanita ada 10, tapi yang 5 tidak boleh masuk. Yang 5 ikut masuk ke ruang perjamuan kawin, lalu pintunya ditutup. Kalau dia mau ngapain terserah, saya nggak mau tahu, karena itu dalam perjamuan kawin. 1 mempelai pria, 5 mempelai wanita, masuk ke dalam satu ruangan, pintunya dikunci. Selanjutnya terserah Anda. Jadi begitu konteksnya. Saya begini ceritanya, kalau saya begitu seperti Anda bilang, kita di luar konteks sudah dari Injil ini ya, luar sudah ya, bukan dari ini ikut ke Anda punya pikiran. Iya kok di luar konteks, di luar konteks. Bapak ini gimana Bapak ini ya? Satu dari yang bijaksana ini dia pilih 1, karena dia bukan kawin dalam proses bersetubuh di sini. Itu ada 5 masuk. Astagfirullahaladzim. Bapak ini kok nolak kitabnya loh. Kau baca lagi dulu kalau tidak yakin. Yang masuk ke dalam ruangan perjamuan kawin, pintunya ditutup, berapa wanita? 5. Nah, sekarang saya tanya, kami kalau nikah pintu gereja, orang kami semua dalam. Aduh, gini pelan-pelan ya. Saya tidak ngarang.
Makanya saya bilang, nanti Bapak boleh nanti jelaskan. Begini. Tapi yang tertulisnya jangan dibantah dulu. Bagaimana mungkin Anda mau menjelaskan kalau yang tertulisnya aja Anda bantah? Hari ini saya Jibril datang loh. Ada cahaya nih, lihat cahaya nih. Itu Jibril datang saya loh. Wah, itu juga cahaya. Saya ada cahaya, Pak. Ada cahaya, tidak ada. Tapi kalau PLN mati ya cahayanya padam. Pertanyaan saya gini, Pak. Itu perikopnya apa, Pak? Coba kita baca pelan-pelan. Akan dikunjungi oleh Jibril saat ini. Anda terlalu jauh-jauh, makanya kita ini perumpamaan. Ya, perumpamaan bahwa wanita jadi orang itu, bahwa kita jangan hanya mau ambil terangnya tapi tidak siap paling sudah. Anda bisa diajak ngomong nggak? Begitu. Bisa diajak ngomong. Ini tentang perumpamaan. Kamu bisa diajak bicara nggak? Perempuannya di situ. Kamu bisa diajak ngomong nggak? Ya, tentang apa ini? Sekarang yang saya tanya kau nih, Faiz. Saya baca apa? Saya nggak ngomong sama kamu. Kamu yang ngomong sama Ustadz Alif. Kamu bisa diajak Ustadz Alif ngomong nggak? Bukan soal dia bisa, tapi pertanyaannya itu dia. Kamu bisa tidak bicara dengan itu perumpamaan. Itu perumpamaan. Saya tanya sekali lagi, bentar. Kamu bisa tidak bicara dengan Ustadz Alif selayaknya manusia bicara, bisa? Asli itu manusia. Oh iya, kami manusia, makanya saya tanya kamu bisa nggak jadi manusia? Mana rambutnya? Kamu yang botak di sini. Yang kutanya itu kau bisa nggak diajak ngomong baik-baik kayak orang? Pak Ustadz tadi kan menyuruh saya bacakan memang. Saya tanya sekali lagi, bisa diajak ngomong kayak orang? Tentang perumpamaan, jangan cerita bisa apa di dalam diajak ngomong kayak orang? Hai, kau ini ngomong apa? Muncul tidak jelas. Kau normal nggak? Apa tadi? Telingamu sehat nggak? Kau soal bisa nggak ngomong bagus-bagus dengan Ustadz Alif dengan cara bergantian? Tidak perlu tanya soal tadi tentang ini di luar konteks. Tanya kau ini orang atau apa ini? Kayak mesin genset kau. Kau bisa nggak ngomong sama Ustadz Alif bergantian kayak manusia normal? Aku dikasih kepercayaan sama Natali, dia lagi sholat. Aku ngatur room ini biar tidak berantakan. Kau bisa nggak ngomong dengan Ustadz Alif? Ya kan? Kau bisa. Saya lagi menanggapi Pak Alif. Kau bisa ngomong bagus-bagus kau kayak orang. Apa yang di luar? Bisa nggak kau gantian ngomong? Kalau nggak bisa kita turunkan kau. Kau mau tetap di sini. Kau bisa ngomong bagus-bagus kali telinganya kenapa ini orang ini? Bisa nggak kau ngomong bagus-bagus dengan Ustadz Alif gantian? Ya sudah kau turun aja ya. Kau turun ya. Ya udah turun kau. Kau tak punya akal, tak punya otak, tak punya telinga. Turun kau. Ya, silakan Pak Jos atau siapa Ustadz Alif dengan siapa Pak Jospen boleh habis ini yang masuk. Sebelumnya Uni, saya izin ini dulu ya. Kenapa tadi Bapak tadi itu tidak mau jujur mengatakan di situ wanitanya 1, padahal jelas-jelas tertulis 5. Itulah kenapa terjadi kegaduhan. Kenapa terjadi kegaduhan? Karena dia sendiri tidak mau jujur dengan data, malah ngalor ngidul kemana-mana. Oke, ini kan berkaitan dengan bagaimana Yesus sendiri menggambarkan tentang poligami. Terlepas nanti tafsirannya kemana silakan, itu hak teman-teman Kristen. Saya udah bilang begitu. Tapi gambaran poligami itu bahkan di dalam kehidupan surga pun Yesus menggambarkan tentang poligami. 1 laki-laki, 5 gadis, 10 sebenarnya. 10 gadis, 5 digambarkan yang bijak, 5 digambarkan yang bodoh. Itu poinnya. Sayang sekali tadi dia tidak mau jujur, malah mengatakan 1 pria 1 wanita. Itu nggak nyambung, menyalahi isi ayatnya. Oke, silakan. Oke, saya terangkan ya. Lanjut Jos. Jangan dipotong ya, karena ini rada semangat Jos. Iya, oke. Ini latar belakang Matius 25 ini adalah upacara tradisi menjelang upacara perkawinan orang Yahudi. Nah, dalam Matius 25 tidak diterangkan di situ bahwa 10 wanita itu adalah mempelai wanita. Nah, mempelai wanita biasanya sudah ada di rumah sang ayah. Biasanya di rumah sang ayah mertua. Nah, jadi biasanya kalau dalam tradisi Yahudi, biasanya kalau mempelai pria itu ujuk-ujuk datang. Nggak dikasih tahu jam segini saya datang, enggak. Nah, tugas 10 perempuan ini adalah pengiring.
Jadi pengiring untuk menerangi jalan mempelai pria datang ke rumah, ke pesta perkawinan. Nah, jadi makanya karena itu terjadi pada malam hari, diperlukanlah pelita. Nah, pelita ini yang 10 mempelai ini ada 5 yang menyiapkan minyak. Nah, yang 5 lagi tidak menyiapkan. Nah, pas menjelang datangnya mempelai pria, mereka harus memberi penerangan ke jalan langkahnya menuju rumah mempelai tempat untuk menjemput perempuan, mempelai perempuan. Nah, itu jadi dalam perumpamaan 10 wanita ini itu bukan 10 mempelai wanita, tetapi pengiring. Itu jawaban saya. Terima kasih. Aduh, ini kayaknya nggak paham Pak Jospen ini ayat tersebut. Karena kamu nggak mengikuti latar belakang perkawinan Yahudi. Ini latar belakangnya adalah perkawinan Yahudi. Karena di situ tidak ditulis 10 mempelai wanita, tidak, tetapi 10 wanita menjelang perkawinan itu. Nah, Yesus, saya baca. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya. Berhenti dulu. Yes. Apakah di situ ditulis mempelai wanita? Tidak, tapi hanya mempelai pria. Sedangkan yang 10 lagi. Itu tradisi, itu menggambarkan tradisi perkawinan Yahudi. Itu. Lanjut. Kok jadi tradisi Yahudi? Oke. Iya. Menggambarkan perkawinan tradisi Yahudi. Bapak sebenarnya kalau makin ini makin kena. Oke, baik. Anda itu Anda menafsirkan dulu ya. Oke. Di situ Yesus sedang menggambarkan berapa mempelai prianya? 1. Berapa mempelai wanitanya? Tidak ada di situ mempelai, tapi gadis-gadis. Baca, silakan baca selanjutnya. Oke, saya baca ya. Saya baca. Nih, oke. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya di nomor 10, 5 wanita itu sedang membeli minyak. Nah, maka tersisa 5 gadis yang bijaksana. Di nomor 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kalau masuk bioskop, pintu dibuka. Kalau masuk ke ruang perjamuan kawin, pintu ditutup. Nah, sudah. Nah, sebentar. Kamu lewatkan ayat 6. Waktu tengah malam, sebentar, jangan dulu ketawa. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang. Nah, disinilah song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun dengan semuanya. Gadis-gadis kan? Iya, bukan mempelai. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Nah, pada saat mereka membereskan itulah mereka harus menerangi jalan mempelai pria. Jadi bukan dalam konteks perkawinan poligami, tapi dalam konteks pengiring menuju pernikahan. Biasanya kayak gitu. Belajar dulu tradisi perkawinan orang Yahudi, baru bisa menangkap makna dari ayat ini. Terima kasih. Yaudah, Bapak ajarkan kami dulu lah tradisi perkawinan Yahudi, data literasinya seperti yang Bapak maksud. Silakan. Iya, tempatku lagi adzan, Uni, saya izin mute dulu. Ya, siap. Coba Bapak kita minta tradisi perkawinan Yahudi seperti itu. Silakan. Sebentar. Perumpamaan ini, sebentar, tradisi perkawinan Yahudi pada zaman Yesus biasanya melibatkan 3 tahap utama perumpamaan, ya. Itu Bapak baca di mana? Bapak membaca di literasi Yahudi atau di literasi Kristen? Literasi Yahudi. Apa nama literasi Yahudinya? Ya, saya merangkumnya. Iya, yang kita tanya itu sumber literatur ala-ala pernikahan Yahudi yang Bapak maksud itu dapat dari mana datanya, Pak? Oh, begini, saya kumpulkan informasi itu dari banyak informasi. Saya ambil contoh dari salah satunya apa? Sarapan Pagi Biblika, Ibu RW.
Ya, Bu Rita Wahyu itu mengambil dari mana tradisi pernikahan Yahudi seperti itu? Dia ahli pakar Yahudi. Iya, Pak. Yang kita butuhkan itu adalah informasi keyahudian yang sumbernya dari Yahudi, bukan informasi Yahudi sumbernya dari Kristen. Karena itu tidak etis. Ya udahlah, kalau itu saya nantilah kita kumpulkan masing-masing besok lagi. Ya udah, kan Bapak soalnya tadi Bapak ada perkataan ini, Bapak nyuruh kami mempelajari pernikahan Yahudi, makanya saya mau belajar di sini gitu loh. Kalau gitu udah selesai lah, nggak ada lagi saya bicara kalau gitu. Kalau memang sampai ke situ, tapi saya udah terangkan seperti itu lah. Di sini kan kita edukasi. Edukasi itu adalah memberikan informasi yang dari sumber primer, sekunder, atau tersier. Ketika kita bicara tentang agama lain, dari kita nih diskusi Kristen dan Islam, maka tidak etis kalau kita memberikan literatur tentang Yahudi itu dari Islam dan Kristen. Karena mereka ada. Kecuali kita bilang gini, Yahudi perspektif Kristen, Yahudi perspektif Islam. Gitu loh Pak. Tapi kalau Bapak mau menjelaskan tentang Yahudi, Bapak harus ngambil dari data Yahudi. Kayak saya nih, saya ngambilnya dari Sefaria, dari Talmud. Ah, itu boleh, kita hargai. Tapi kalau kita ngambil dari orang Kristen yang mentafsirkan ajaran Yahudi, ya itu nggak bisa. Itu namanya ngaco nanti. Karena kita tahu Yahudi tidak menerima Kristen, Kristen pun tidak menerima Yahudi. Maksudnya hukum-hukum Yahudi tidak dipakai lagi gitu ya. Seperti itu etisnya diskusi kita, biar edukatif. Ya, sudahlah kalau gitu, saya akhiri. Tapi saya udah terangkan seperti itu, itulah keterangan saya. Terima kasih. Ya, tapi poinnya Ustadz Alif adalah sedangkan poligami itu pun menjadi sebuah perumpamaan di dalam kerajaan surga. Itu poin Ustadz Alif sebenarnya. Tapi poin dari saya itu bukan menggambarkan perkawinan poligami. Itu poin saya, itu bantahan saya. Terima kasih. Ya udahlah. Ya, enggak, tapi kalau dalam Wahyu 19 kan juga Yesus itu kan perumpamaan seorang suami yang menikahi banyak jemaat. Kan perumpamaannya begitu. Berarti poligami pun dijadikan sebuah perumpamaan dalam kerajaan surga. Jemaat itu diumpamakan seorang perempuan, bukan dia gambarkan tapi banyak jemaatnya kan nggak satu. Jemaatnya kan nggak satu, Pak. Nggak satu orang. Ada laki-laki dan perempuan. Oh, tapi gambaran. Contoh, bagus. Contoh, Ibu Pertiwi. Kalau Ibu Pertiwi itu kan Indonesia, banyak laki-laki, banyak perempuan. Tapi kan digambarkan sebagai seorang Ibu Pertiwi. Iya, saya nggak masalah dengan itu. Saya bicara tentang jemaat Kristen ini kan nggak satu, Pak, tapi banyak. Ya, maksud saya seperti itu. Ibu Pertiwi pun berarti poligami pun menjadi simbolisasi surga di agama kalian. Jadi Bapak tadi membantah di ayat yang pertama, kemudian Bapak saya naikin lagi perkawinan anak domba dengan jemaat-jemaatnya. Berarti ini juga masih mensimbolkan poligami. Artinya kalau memang poligami itu haram, masa Tuhan mensimbolkan kerajaan surga dengan sesuatu yang haram? Kan lucu. Itu yang sebenarnya Ustadz Alif bawa, membuka cakrawala berpikir kita sebagai orang beragama gitu loh Pak. Masa iya Tuhan kalian menyimbolkan sesuatu yang adalah kesucian malah dengan sesuatu yang tidak suci, kecuali dia menyimbolkan tentang Yeskiel 23 dengan 20 tuh. Kenapa dia bisa menyimbolkan perjinahan? Karena memang persekutuan terhadap Tuhan itu ibarat perjinahan, perselingkuhan. Tapi ketika sesuatu yang suci dalam surga malah disimbolkan dengan poligami, sementara poligami haram. Nah itu maksud Ustadz Alif dari tadi. Itu paham ya Pak Jos? Begitu. Iya, tapi Alkitab menggambarkan perempuan itu, jemaat itu satu perempuan, bukan ya, itu tafsiran Bapak nggak apa-apa. Sama seperti menggambarkan satu negara Indonesia, tetapi digambarkan sebagai satu Ibu Pertiwi. Itu jawaban saya. Itu tafsiran Bapak nggak masalah, kita terima kok. Kami nggak perlu membantah yang bentuknya itu dogmatis. Karena dogmatis itu ibarat selera Pak, nggak bisa dibantah. Yang bisa dibantah adalah tekstual tertulis yang diada-adakan, karena itu pasti kita konfirmasi. Misalnya gini nih, menurut Yahudi gini-gini, ternyata nggak ada Yahudi bilang gitu. Itu wajib dibantah, karena itu namanya penyelewengan data. Tapi kalau Bapak bilang pendapat Bapak terkait pemahaman ayat itu nggak perlu kami bantah, karena itu adalah dogma dan doktrin yang Bapak imani dan it's okay, itu hak Bapak. Jadi kalau ada yang gini nih ya, ada yang bilang menurut saya botol ini adalah kertas, ya itu menurut dia. Kami nggak perlu bantah, biarin aja. Tetapi kalau dia menyampaikan menurut pandangan ahli ini adalah, oh nggak bisa, itu melecehkan namanya. Itu yang kita lakukan dalam ranah dialektika. Kita mencerdaskan anak bangsa. Terkait kalian punya pandangan apa tentang agama kalian, tentang ayat di kitab kalian, kami tidak perlu bantah sebenarnya. Karena tidak perlu berbantah-bantahan masalah dogma, doktrin, dan juga selera. Yang perlu dibantah apabila ada unsur akademis yang dilecehkan, diselewengkan, dihina, dinista. Contoh, KBBI bilang apa, lalu diganti.
Kekal artinya apa di KBBI? Nggak pernah mati, tiba-tiba berubah. Kekal artinya pernah mati. Ini nggak boleh. Ini namanya penyelewengan ilmu pengetahuan. Saya berhak untuk meluruskan. Ya, Pak Jos paham ya diskusi kita ya. Oke, saya kasih ayatnya ya. Karena itu Efesus 5 ayat 23. Saya kasih ayatnya ya. Closing statement ini. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 23. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Itu makanya kami menafsirkannya bahwa jemaat itu adalah